Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar.
Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 3 yang saya hormati, Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu guru kelas fase A dan fase B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. PP angkatan 11 kalau nanti tidak repot. Kemarin masih banyak tanggungan yang harus saya selesaikan. Insya Allah bisa ikut. Kalau ingin tahu jadwalnya, Bapak Ibu bisa buka IG-nya BPGP Jatim. IG BPGP Jatim. Kalau tidak salah itu tertanggal berapa kemarin itu? 10 Oktober. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana. Mau untuk hasanahnya ikut yang depan Bapak Ibu ya, biar tidak terlalu panjang. Langsung saja Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semua teman-teman. Saya anggap di sini teman-teman karena saya juga guru di sini. Teman-teman guru-guru calon guru penggerak Kak Andi dan teman-teman, mudah-mudahan kedatangan panjenengan semua bisa menginspirasi kami, terutama saya yang belum daftar CGP sampai saat ini. Selalu daftar, saya cuma tidak pernah lolos. Dibantu. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Sebelas Tiga yang sudah mendukung kegiatan kita dan teman-teman guru fase A dan B. Mudah-mudahan acara di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil manfaat dari acara di siang hari ini dan kita manfaatkan di lembaga kita masing-masing. Nah, untuk acara di siang hari ini, yang pertama acara intinya yaitu tentang P5 dan kemudian diseminasi dari teman-teman calon guru. Ya Allah, jadikanlah semua guru yang ada di Tuhanku, guru yang bermanfaat kepada murid-murid, kepada nusa dan bangsa. Rabbana dalam Rabbana Semua. Sebelum saya akhiri, habis ini ada acara intinya ya Bu, Bapak Ibu, yaitu diseminasi berbagi budaya positif. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SDN Tutur 2 itu sebenarnya cuma apa ya, buat goro-goro gitu. Maksudnya banyak pertanyaan, Pak Rai P5 itu seperti apa? Pak Rai P5 itu masa kayak di SDN Tutur 2? Saya jawab tidak gitu. Jadi P5 itu bukan yang seperti di SDN Tutur 2 harus setiap minggu membuat kegiatan seperti itu. Memasarkannya seperti itu. Kalau itu mungkin di kewirausahaan. Seperti itu gitu Ibu. Yang paling penting dari setiap proyek itu diambil dari Bapak Ibu. Dari yang paling genting di apa? Di lembaga jenengan. Misalnya yang paling genting tentang Bu Linda itu
tentang perundungan. Gak apa-apa, dengan pilihannya perundungan. Dia luar, di yang PPT, ya itu ke bawah sendiri. Saya sebut itu panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini pun belum selesai. Namanya Gatot Kaca Sakti. Gatot Kaca Sakti itu next lanjut Pak. Fasenya bedanya kalau di SD itu dua, fase A, fase B, fase C. Jadi semua kelas, tinggal Bapak Ibu guru nanti pilih yang mana gitu. Nah, kayak ini sistematika penyusunan proyek, persiapan, perancangan, pelaksanaan, pelaporan. Misalnya nggak usah ini Pak, nggak apa-apa, langsung jenengan siapa yang terlibat gitu. Bapak Ibu, di awal tahun ajaran baru, gurunya rapat, nanti setelah selesai buat program, disosialisasikan kepada wali murid. Bukan kita buat program tapi wali murid tidak tahu ya, apa insya Allah tapi semangatnya sangat luar biasa. Kami serahkan sebenarnya pada Pak, dan kegiatan ini hanya dipikirkan mereka satu malam. ini cuma semalam. Terima kasih. Keren. Monggo. Tentang diskriminasi, berbagi budaya positif yang ada di pelatihan kami, termasuk yang ada di lembaga kami. Lanjut, Mbak. Kita break dulu ya, Bapak. Jadi kalau jenengan mungkin yang ikut KMD atau KML dan sebagainya mungkin nggak asing dengan wajah saya. Saya sering mengisi kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten terkait khusus, termasuk Pak Suyat, Kak Lulung sama Kak Dinadiana kemarin yang ada di Purwosari. Itu sedikit perkenalan dari saya. Ada tanyakan Bapak Ibu. Sahabat cekap ya. Oke. Lanjut yang kedua dari teman saya yaitu hubungan musika. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau saya nyapa halo, jawabnya hai, ngaten nggih. Biar ngaten. Halo. Hai. Halo. Hai hai. Halo, halo. Hello hello hai. Hai, halo, hai. Alhamdulillah, berarti masih semangat nih. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari panjenengan sebagian sudah kenal saya karena saya tadi katanya Bu Linda adalah produk lokal gitu, dari Tutur. Saya nama lengkapnya Bunga Musliha, saya mengajar di SDN Wonosari 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masudi. Kebetulan saya adalah salah satu P3K ya dari angkatan 2 yang mana asalnya adalah saya swasta dari SMKS Dewantoro Purwosari. Mungkin ada yang sudah tahu nih. Jadi ceritanya saya kenapa kok tenggelam di CGP ini, itu ada ceritanya sebenarnya. Iya, makanya kan katanya orang kalau sudah basah sekalian berenang lagi. Jadi pas waktu di CGP saya berserta teman saya, waktu itu ada 5. Dan saya yang paling tidak niat waktu itu untuk daftar CGP. Jadi ada 3 teman saya yang sudah mengerjakan 1 minggu. Saya diberitahu cuma 2 hari waktu itu Pak ya. Jadi saya coba pahami apa sih CGP ini, terus apa yang harus dilakukan. Ternyata essay yang begitu banyaknya bisa selesai dalam 1 hari ya. Ya. Mungkin ini juga saya juga tidak menyangka ya, karena banyak teman yang sudah banyak daftar CGP tapi gagal di esai ya. Nah, jadi kalau saya dibandingkan dengan teman-teman saya yang sangat luar biasa ya, ada Pak Sofiandi, dia sebagai koordinator apapun kan, Pak Yusi dengan berjuta prestasi, ada Bu Bunga ya, terus ada Pak Suyat. Saya sebenarnya tipikalnya orangnya yang bekerja di balik layar ya, karena basic saya adalah guru produktif teknik komputer jaringan yang sekarang jadi guru teknik informatika. Nah,
Jadi benar sebenarnya, misalnya awalnya karena saya terpaksa, tidak ada unsur introspeksi diri, ternyata semakin saya menyelam, saya tenggelam. Keasikan nggak mau keluar. Jadi memang benar, yang awalnya mulai dari kabin jebakan hubungan, mulai dari ice breaking saja, saya itu tidak bisa. Ya, ice breaking saja. Terus ada juga kayak motivasi belajar dan bagaimana motivasi belajar, saya juga kurang termotivasi. Akhirnya di program CGP mulai dari modul 1, 2, 3, 4, oh ternyata seorang guru itu harus seperti ini. Yang mana selama ini saya rasa yang saya terapkan itu benar, ternyata semuanya zong, salah semua. Ya. Tapi ada yang saya ambil ketika ada pendampingan satu dari Pak Rohim ya. Jadi karena saya di SMA Negeri 1 itu sebagai orang baru, junior, yang mana junior itu mesti tidak akan pernah benar ya. Jadi di situ saya diberi ujangan sama Pak Rohim, Pak, yang penting ketika menjalankan program CGP itu harus dimulai dari diri sendiri. Ya, dari sendiri. Positif, terus berpikir positif, terus melakukan apapun, menjadi contoh dan sebagainya terkait dengan nilai dan peran. Ternyata sangat menarik di calon guru penggerak ini, yang mana saya tidak dapat pengalaman karena saya mungkin lintas pendidikan Pak ya, dari SMA, terus ada teman-teman dari SD SMP, ternyata itu sangat menginspirasi dan saya terapkan. Nah, jadi menurut saya di CGP ini mungkin saya ibaratkan diri itu sebagai gelas kosong, yang mana saya selalu haus dan haus. Jadi apa yang saya terima di kegiatan ini saya masukkan semua. Ada teman-teman yang sangat inspiratif, ada Pak Yusdi dengan banyak programnya, ada Pak Sofi, ada Pak Suya dan juga Bu Bunga, itu sangat menginspirasi sekali. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pesan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hadi, salah satu CGP yang lintas instansi. Kalau kita ikut dinas, Pak Hadi ikut Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah yang banyak kenal ya. Saya juga asli putra daerah tadi. Saya dinasnya adalah di SDN Gendro 1 yang beralamat di Dusun Dukutan. Mungkin Bapak Ibu tidak semuanya pernah melalui sekolah saya, lembaga saya, karena memang terpelosok jauh dari pusat dari Lombok Jajar. Alasan saya untuk mengikuti CGP ini, yang pertama faktornya bukan faktor internal, Pak. Faktornya awalnya dari faktor eksternal. Saya menganggap bahwa lembaga saya itu karena lembaga kecil. Amin ya rabbal alamin. Saya adalah Yustia Pandi. Saya bertugas di SMPN 3 Purwodadi. Tapi rumah saya ada di Bangil. Jadi saya cuti setiap hari. Mulai tahun 2000. Motivasi saya untuk mengikuti penggerak ini yang pertama adalah kenal. Saya itu suka kumpul kolaborasi dengan sejawat Bapak Ibu. Jadi sejak tahun 2009 waktu ada lesson study LSBS, lesson study homebase Purwodadi itu ada di SMP 1 Lutur. Jadi sering ke sini tahun 2009 sampai 2011 tutur 1, tutur 2, Belarang itu. Jadi saya mulai tahun 2009 aktif di kegiatan keguruan. Jadi ada mungkin saya bisa masuk. Jadi kemarin saya mencoba untuk mengisikan isu yang telah saya lakukan. Kemudian motivasi internal saya yang pertama adalah kita kumpul di guru, kemudian ada dari pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, pendidikan karakter yang sudah kita lakukan. Lanjut, perubahan paradigma, membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi dimulai dari diri sendiri, dari diri kita sendiri.
kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, bangun komunikasi yang baik dengan teman sejawat, stakeholder yang ada, komite, wali murid, seperti itu Bapak Ibu. Mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Intinya nanti ke P5 Bapak Ibu, profil pelajar. Guru saya di KMD. Ya, jadi di KMD guru saya. Jadi kalau bicara masalah disiplin itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu guru? Apa disiplin? Monggo disiplin. Kita kan sering ya, kamu harus disiplin, kamu tidak disiplin ya. Kenapa kamu tidak disiplin dan sebagainya? Apa sih sebenarnya disiplin itu? Ya, jadi kalau menurut di sini itu berasal dari bahasa Latin, ada disiplina yang artinya belajar ya. Berarti disiplin itu belajar. Berarti anak yang belum disiplin itu berarti belajarnya masih kurang ya, dan harus terus belajar. Ya, jadi di sini mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, kan ada misalnya tipe siswa itu ada yang takut guru, ada yang sungkan sama guru. Ya, kalau misalnya takut, kalau tidak ada gurunya, mesti dia akan gaduh. Ya, tapi kalau dia misalnya guru itu merasa dihargai, itu biasanya anak ada atau tidaknya guru itu biasanya dia akan tetap tertib ya atau aman ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau secara paksaan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu adalah kata disiplin. Ya. Nah, di situ ada kotak warna biru ya, menarik sekali. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu saya rasakan, ini pengalaman saya sendiri ya. Kebetulan di tahun ini saya dipercaya sebagai wali kelas 10-2. Jadi yang awalnya saya guru, yang tanggung jawabnya adalah mengajar saja. Sekarang di tahun ini saya mendapatkan kewajiban untuk mendampingi siswa. Ya. Jadi di awal tahun pembelajaran ini, ketika kegiatan PLS, otomatis siswa kita kan akan mengenal lingkungannya dari fase SMP ke SMA. Kebetulan anak dari didik saya itu melanggar peraturan, yang mana di sekolah itu ada peraturan yang berupa poin. Dan poin di sekolah saya itu maksimalnya adalah 250. Nah, ketika melakukan kesalahan di di lingkungan sekolah, ternyata kebudayaan yang lama, yang mana budayanya tidak baik, masih tetap dilanjutkan di sekolah tersebut, yaitu membawa rokok, dan poinnya adalah 100. Ya. Jadi saya berpikir seperti ini. Kebetulan pas waktu itu saya juga sudah masuk di CGP, ya. Jadi saya pikir gini, kalau misalnya anak ini saya marahi, tentunya dia itu akan mengulangi lagi atau tidak. Saya berpikir seperti itu. Akhirnya pas waktu itu terpaksa sekolah harus mendatangkan orang tua. Saya bilang ke anaknya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Ya, ternyata dia cuma ikut-ikut temannya. Dia nggak membawa rokok juga kena poin 100. Akhirnya saya kembalikan. Pak Adi cuma berpesan, saya tidak melarang kamu melakukan sesuatu apapun, tapi sampean harus sadari apa yang sampean lakukan itu akan berimbas pada orang lain, terutama pada keluarga. Jadi disiplin di sini yang saya mau terapkan adalah menyadarkan dirinya. Karena anak zaman sekarang itu ngapunten nggih, semakin dia dilarang akan semakin dilakukan. Seperti anak saya ya. Jadi kalau misalnya dilarang, dia bukan tambah berhenti, dia tambah penasaran, ya seperti itu. Itu mungkin yang saya terapkan disiplin di kelas saya. Jadi saya lebih bukan ke fisiknya, tapi ke hatinya. Jadi waktu itu ada orang tuanya, beliaunya juga saya bilang, Bu, ke anaknya jangan keras-keras ya, karena anak zaman sekarang itu tidak bisa pakai kekerasan. Jadi disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu
pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kalau dibaca yang merahnya saja, disiplin memerintah diri sendiri, tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Berarti disiplin di sini apa? Tentang kesadaran diri. Ya, seperti itu. Oke. Maksud dari nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang mana secara sifat itu positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Ada beriman, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tapi sebenarnya kalau saya universal masih banyak. Ya. Lanjut Bapak. Nah ini teori motivasi ini nanti akan disampaikan oleh teman saya, guru berprestasi, Bapak Isdi Afandi. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan teori motivasi mungkin akan saya kaitkan dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu budaya positif dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Kalau tadi yang saya sebutkan yang di awal tadi adalah motivasi Pak Isdi ngarep ini. Yang pertama adalah motivasi internal dan eksternal yang diberikan oleh guru. Yang sekarang adalah motivasi internal dan eksternal pada siswa. Kalau motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sedangkan motivasi internalnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini mungkin sampai di framework ini. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini adalah B dari CP di sekolah. Ada kaitannya dengan matematika. Di sini Bapak Ibu kelas 4 ada yang ingin berbagi pendapat. Jika Bapak Ibu mengajarkan materi tentang bangun dasar, dalam hal ini segitiga dengan segi 4, biasanya yang Bapak Ibu lakukan apa? Biasanya menggambar, memotong, kemudian menggunakan penggaris, memotong itu. Ya, biasanya menggunakan penggaris dan lain sebagainya itu. Nah, di SMP pun juga sama, yaitu di fase D penggunaan bangun datar, yaitu segitiga dengan segi 4 pun juga sama, dengan cara menggambar, memotong, kemudian digunakan suatu model segitiga. Nah, di sini saya melakukan ekstrapolasi. Di situ saya mencoba menumbuhkan motivasi internal dan eksternal yang ada pada siswa. Di sini saya memberikan hasil contoh siswa saya. Ini adalah pada saat saya mengajarkan materi geometri di fase D, yaitu tentang segitiga dengan segi 4. Biasanya kalau di materi di buku apa yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan itu biasanya hanya berkutat tentang jenis-jenis segitiga, kemudian luas, kemudian volume. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mencoba untuk menumbuhkan motivasi internal dengan eksternal untuk menunjukkan bahwa segitiga dengan segi 4 itu manfaatnya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ini, contohnya adalah pembuatan jembatan dari segi SD. Kembali ke tadi. Nah, setiap kegiatan yang saya lakukan, jadi setiap kali kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran saya itu saya dokumentasikan, kemudian saya simpan. Jadi kalau ada kompetisi keguruan, saya tinggal mengambil seperti itu. Nah, ini juga salah satunya. Nah, saya mencoba untuk menumbuhkan segitiga dengan segi 4. Jadi saya munculkan konteks di situ, situasi dunia nyata. Jadi siswa itu saya tunjukkan gambar jembatan yang ada di Manggil sana itu jembatannya berupa seperti ini. Nah, saya tanyakan anak, kenapa kok bentuknya segitiga, kok nggak segi 4 saja, atau garis-garis saja seperti itu. Saya mencoba untuk masuk ke situ.
Setelah itu saya munculkan batasan dari masalah tersebut. Kira-kira kalau kita mau membuat suatu jembatan, bagaimana caranya? Yang pertama, jembatan itu harus memenuhi 3 syarat. Menghubungkan dari titik A ke titik B. Jadi model yang saya gunakan di pembelajaran saat itu adalah PJBL, Project Based Learning. Kendala yang pertama adalah titik A ke titik B. Di sini anak-anak saya buat permasalahan. Jembatan tersebut harus mampu untuk menghubungkan antara titik A ke titik B dengan jarak minimal. Saya buat jarak minimalnya. Terus yang kendala yang kedua, kalau kita membuat jembatan, yang pertama adalah biayanya harus minimal, seminimal mungkin. Oleh karena itu stik es krimnya saya kasih batasan. Stik es krimnya stik es krimnya itu saya batasi. Jadi ada batasan minimal untuk menggambarkan biaya minimal tadi. Sedangkan untuk kekuatannya harus mampu menampung beban secara optimal. Nah, di situ setelah anak-anak itu membawa stik es krim, kemudian melakukan PJBL-nya itu dilem dengan menggunakan lem tembak atau lem bakar. Di pertemuan berikutnya anak-anak mencobakan, jadi dikasih beban, dikasih beban seperti ini. Jadi bebannya kami gantungkan seperti ini. Bebannya digantungkan seperti ini. Nanti digantungkan beban satu kelas saya pisahkan menjadi 6 kelompok. Nah, di kelompok mana yang paling mampu menampung bebannya itu yang maksimal, dia yang menang, saya kasih reward. Materinya segitiga dengan segi 4, tapi saya keluar dari jalur yang ada di buku Kementerian Pendidikan, saya masukkan ekstrapolasi. Nah, di situ ternyata anak-anak senang dengan matematika, menganggap matematika itu bukan semacam kalkulator berjalan. Dan kegiatan ini sering saya lakukan. Jadi kolaborasi antar mata pelajaran. Di sini yang terlibat adalah mata pelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kalau sekarang namanya STEM. Dan juga kalau di sini nggak ada guru olahraga ya. Nah, kalau saya pernah melakukan kegiatan pembelajaran matematika kolaborasi dengan guru olahraga. Bagaimana cara matematika dikolaborasikan dengan olahraga? Di konsep matematika kalau di fase D itu ada materi koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius ada garis, sumbu X dan sumbu Y. Nah, di situ anak materi yang di yang di olahraga itu adalah atletik. Jadi materinya atletik. Jadi saya kaitkan di lapangan saya dengan Bapak guru olahraga ini tadi. Kemudian kita buat rubrik penilaiannya, kita buat materinya, ya kita kaitkan koordinat Kartesius dengan materi atletik itu tadi. Ternyata anak-anak senang. Oh, ternyata ini ada masukannya seperti itu. Jadi supaya lebih teknis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, saya yakin pengalamannya sangat luar biasa, apalagi Bapak Ibu yang telah mengalami berkali-kali pergantian kurikulum pasti tahu masing-masing celahnya. Nah, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah ketika dengan melakukan pembelajaran dan sekiranya pembelajarannya itu menarik untuk didiseminasikan, mohon didokumentasikan karena itu nanti akan sangat bermanfaat. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sangat membuka luar biasa lebarnya untuk Bapak Ibu guru menuangkan karya tidak hanya di PLN. Kembali Pak. Kembali. Nah, ini beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti, semuanya ini kompetisi keguruan. Jadi yaitu tadi dokumentasi yang saya kumpulkan, saya atur, kemudian saya kirimkan. Yang kalau menurut saya itu sangat lega bagi saya itu yang nomor 9, yaitu mikro kredensial CS50 Indonesia apa. Gunakan kalau nyari di Google, coba ketikkan kata mikro kredensial, nah seperti itu. Nanti akan muncul di situ program-program mikro kredensial. Mikro kredensial itu adalah beasiswa singkat yang diberikan oleh Kemendikbud bagi Bapak Ibu guru, apalagi Bapak Ibu SD itu luar biasa, bisa kemana-mana, ke matematika bisa, ke sains bisa. Kalau saya matematika ya hanya di matematika, nggak bisa. Kalau di SD bisa kemana-mana, bisa ke BBGT yang dulu B4 IPS juga bisa. Di situ malah kesempatan Bapak Ibu guru yang di sekolah dasar sangat luas. Jadi bisa didokumentasikan. Jadi pembelajaran yang sekiranya menarik berpusat pada siswa, berpihak pada murid, didokumentasikan. Kemudian kalau ada kegiatan bisa dikirimkan.
Seperti itu. Terima kasih. Monggo untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lanjut. Bu Bunga. Siapa? Bu Bunga. Bu Bunga. Bu Bunga. Nah, kelihatan kelas. Awak dhewe nggo kerawangi. Oke. Baik Bapak Ibu, lanjut mawon nggih. Ngantuk napa mboten panjenengan? Ngantuk, kesane mboten ngantuk kula nyuwun berdiri nggih. Saya mau ngajak dengan menari-nari watermelon. Semerap toh? Tapi mungkin gerakannya berbeda. Kalau sekarang gini, saya kasih contoh dulu nggih. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Ayo dulu. Banana, coba biar tidak ngantuk semuanya. Tolong nggih. Satu, dua. Ada yang mau kok? Jadi ini lah yang mau dari sekolah sini. Perwakilan laki-laki perempuan. Perwakilan. Malu-malu. Aku sudah tahu. Oh, ayo sama-sama nggih. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Sekali lagi ya, cepat ya. Aku lo ngomong 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Terima kasih Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Saya yakin panjenengan di sini sudah buat kesepakatan kelas nopo dereng? Di awal pelajaran, peraturan yang disepakati bersama anak didik. Sudah nggih? Contohnya nopo? Bu Lulung setunggal peraturan kelasnya. Tidak boleh mencontek. Sip. Terus apa lagi Bapak Ibu? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Nopo lagi? Tidak boleh buang sampah, bully teman. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan kami jenengan. Nah, tapi di sini ditekankan keyakinan kelasnya. Kalau itu kan peraturan kelas, kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu lebih ke peraturan, tapi kalau keyakinan kelas ini lebih ke nilainya. Nilainya dari kayak tadi tidak boleh mencontek. Apa nilainya Bapak Ibu? Kejujuran. Nah, ngeten. Terus buang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Disiplin masuk di situ, tidak boleh datang terlambat. Disiplin. Itu yang ditekankan pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Itu tadi disiplin, bertanggung jawab, kejujuran, itu contohnya Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini bedanya. Kalau panjenengan tadi kesepakatan kelas dilarang mencontek, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang datang terlambat. Kalau keyakinan kelas, konteks kalimatnya harus positif. Nggak boleh memakai kata dilarang atau tidak. Oke. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Dari situ anak kan biar tidak merasa tertekan dilarang tidak, nah, seperti itu. Jadi kita menampilkan kata-kata positif supaya dorongan dari dalam diri siswa itu tumbuh dengan sendirinya. Makanya tidak menggunakan kata-kata negatif, harus menggunakan kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sih, sudah mudah diingat dan dipahami. Nah, saya sendiri pengalaman. Saya kemarin buat kesepakatan kelas itu ada 12 orang lain dan diri sendiri lah. Itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
berarti menghormati orang lain, komitmen pada satu Bapak Ibu. Nah, kalau tadi ada yang saya sampaikan kok ada nilainya. Nah, karena saya yakin antara budaya persekolahan yang satu dengan yang lain itu beda-beda, gitu. Nah, jadi itu panjenengan bisa memasukkan budayanya di kelas panjenengan. Nah, betul. Ya, monggo spidolnya kalau butuh spidol. Nah, deh. Apa nih Bapak Ibu ya? Ini di slide ini contohnya. Panjenengan bisa menulis sesuai dengan kelas panjenengan, tapi di atas itu panjenengan kasih mana? Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas apa? Kemudian anggota kelompoknya siapa saja namanya. Lalu di situ panjenengan satu menggunakan kelompok ini untuk menempel nilai-nilai. Berapapun tidak ada batasan, tapi jangan terlalu banyak. Kalau spidolnya belum ada, panjenengan bisa nulis di post-it dulu ya untuk menyimpan waktu karena sudah siang. Saya dengar kriuk-kriuk sebenarnya ya. Bunyi perut kita. Monggo perut saya saja. Monggo kalau betul ke depan. Nah ini contohnya. Nah. Tunggal. Oke, kembali lagi. Tunggal. Ganda. Oke, tepuk ganda. Tepuk ganda. Tunggal. Gimana Pak? Sebut itu. Ayo. Ayo, kita coba lagi. Sebut itu.